warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Sajidah dari kelas 6D, nomor absen 10. Saya akan menjelaskan terjadinya gerhana matahari. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah bola tenis sebagai bulan, bola basket sebagai bumi, dan senter sebagai matahari. Kita mempraktekkan tentang gerhana matahari total. Biar lebih jelas, ayo kita matikan lampu. Dek, matikan lampunya. Orbit bulan berbentuk elips. Jaraknya dari bumi sedikit berubah-ubah, sehingga kadang tampak lebih besar dan mampu menutupi matahari, menyebabkan gerhana matahari total. Matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari: gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Bayangan yang gelap adalah umbra, dan bayangan yang terang adalah penumbra. Ini adalah contoh gerhana matahari total. Bulan yang menutupi seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari sebagian atau perisial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutup. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi pusat matahari kecuali tepi terluar matahari yang tetap terlihat, sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan. Ini gerhana matahari total. Dan ini gerhana matahari sebagian. Dan yang terakhir adalah gerhana matahari cincin, ketika bulan jauh dari matahari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampung bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari persis berada di antara bumi. Kendati bulan hanya jadi bayangan bumi, sebagian sinar matahari sampai ke bulan. Sinar matahari sampai ke bulan lewat atmosfer bumi. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Pada gerhana bulan sebagian, bayangan bumi tampak sangat gelap di permukaan bulan yang menghadap bumi. Apa yang terlihat dari bumi ketika gerhana bulan sebagian sangat tergantung pada posisi matahari, bumi, dan bulan. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat posisi bulan, matahari, bumi tidak sejajar. Hal ini membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi. Akibatnya, saat gerhana terjadi, bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Sajidah dari kelas 6D, nomor absen 10, akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari cahaya. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan juga cahaya dapat diuraikan. Bahan yang akan saya gunakan adalah senter. Merambat lurus. Contoh, cahaya yang masuk pada celah ruangan, seperti ventilasi atau jendela. Jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, berkas cahaya itu lurus, tidak bengkok. Cahaya yang dapat dipantulkan. Contoh, pantulan cahaya senter ke cermin. Contoh, di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul yang ke arah berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan.
Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contoh dari sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Yang diuraikan, contohnya adalah saat kita melihat ke dasar kolam yang jernih. Penguraian cahaya, contohnya adalah sinar matahari terurai membentuk pelangi menembus benda bening. Ketika kita menyalakan senter dan menyinari toples berisi air, kita akan melihat air yang jernih karena senter menguraikan cahaya di air sehingga terlihat jernih. Cahaya yang dibiaskan artinya cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Contohnya pensil yang dimasukkan ke air seperti pensil yang patah. Sekian dari saya presentasi tentang gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga sifat-sifat cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.